kalau enggak hidupmu enggak di dalam kebenaran. Saya berdoa supaya Anda terus bertumbuh dalam iman. Terus jadi orang Kristen yang hidup melakukan firman dan memastikan hidup Anda jadi berkat mulai dari keluarga, dunia pekerjaan, kota dan bangsa. Mari terus cinta Tuhan, terus setia ikut Tuhan. Dengar firman Tuhan bukan hanya buat nyenengin telingamu, tapi mau bertumbuh ke arah yang lebih baik. Yang mau katakan amin. Kehidupan kita pastinya mau untuk hidup terus di dalam kebenaran. Mau bertumbuh untuk jauh lebih baik. Iman kita semakin dikembangkan setiap hari. Iman kita semakin naik levelnya tiap hari. Akan tetapi semua ini kembali pada relasi atau hubungan kita kepada Tuhan. Untuk kita terus hidup di dalam kebenaran. Untuk kita terus setia untuk mengikut Tuhan. Untuk kita terus belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kebenaran firman Tuhan kita belajar dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, di sini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayatnya ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan ini berbicara tentang kepenuhan hidup kita di dalam Tuhan. Kepenuhan hidup kita di dalam hidup dalam kebenaran, di dalam hidup dalam iman, hidup dalam ucapan syukur. Di mana di ayatnya yang pertama berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Poin yang ditegaskan kepada kita yang pertama adalah tetaplah di dalam Dia. Ya. Ini merupakan awal perjalanan Paulus, di mana dia mengingatkan jemaat pada saat itu supaya hidup terus bertumbuh dalam Tuhan, hidup di dalam kesatuan, hidup mengasihi Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan untuk tetap setia. Ya. Akan tetapi mengingatkan kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai umat-umat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap di dalam Dia, di dalam Kristus. Jangan kita pernah lepas, jangan pernah kita goyah, dan jangan pernah kita lari. Ya. Kita tetap di dalam Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap belajar dalam kebenaran di dalam Kristus. Dan dikatakan di berikutnya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya. Berakar di dalam Kristus. Iman ibaratnya pohon yang mempunyai akar yang kuat, dan juga merupakan bangunan yang mempunyai pondasi yang kokoh. Ya. Demikian kehidupan kita. Kalau kita bertumbuh berakar di dalam Tuhan, maka ada keteguhan di dalamnya. Ya, ada akar yang tidak mudah tergoyahkan. Ada pondasi yang kokoh di dalamnya. Kalau kita bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Dan dikatakan seterusnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ya. Bertambah teguh di dalam iman. Ya. Iman harus dikembangkan melalui pengenalan akan firman Tuhan, melalui pengenalan akan setiap yang kita lakukan setiap hari, melalui doa kita, ya, melalui persekutuan intim kita dengan Tuhan, melalui setiap
ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah secara pribadi dan secara umum, ya, itu harus dibangun agar kita bertambah teguh. Ya, pengenalan kita akan Tuhan itu semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Ya, bukannya semakin menurun, akan tetapi semakin meningkat pengenalan kita akan Tuhan. Ya, hubungan kita akan Tuhan semakin meningkat terus. Dan dikatakan yang terakhir, iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ya, segalanya di dalam kehidupan ini kita harus barengi dengan ucapan syukur. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita itu supaya merendahkan hati, supaya apapun, karunia apapun yang kita terima dari Tuhan, kita menyadari itu bahwa semuanya bukan karena kekuatan kita. Ya, Tuhan mau kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu lebih dari cukup di dalam kehidupan kita. Ya, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita. Makanya diingatkan firman Tuhan kepada kita saat ini bahwa hendaklah kehidupan kita itu melimpah dengan ucapan syukur. Ya, bukan yang lain-lain, bukan hal yang aneh-aneh. Akan tetapi kehidupan ini harus dipenuhi, ya, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan rasa hormat, ya, dengan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Di 4 poin ini, ya, di mana yang pertama tadi, kita tetap di dalam Dia, kita tetap di dalam Kristus, dan kita harus berakar, bertumbuh di dalam Kristus, dan kita harus bertambah teguh di dalam iman. Ya, iman ini yang harus kita pegang. Ya, ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Ini yang harus kita bersedia untuk bisa menjadi berkat sama orang lain dan untuk menjadi kesaksian Kristus bagi sesama kita dan bagi semua orang. Dan yang terakhir, ya, hidup kita harus melimpah dengan ucapan syukur. Jadi beberapa hal ini mengajarkan kita, ya, dari awal tadi bahwa hendaklah kita hidup di dalam kebenaran untuk terus bertumbuh dalam iman, ya, dan untuk terus menggali hal-hal yang baik yang membuat kehidupan kita semakin bermanfaat, semakin berguna, dan semakin untuk menjadi alatnya Tuhan. Jadi demikian kebenaran firman Tuhan ini. Semoga kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati.